Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rufaidah. Saya mengajar di SD Negeri 004 Sanga-Sanga. Saya selaku mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Munawarman di bawah bimbingan Dr. Julkarnain MSI dan Guru Pamong Bapak Hadi Wibowo MPD ingin menyampaikan laporan best practice dan video PPL aksi 2 saya yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2022 beserta testimoni-testimoni dari kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua siswa, dan salah satu siswa. Berikut tayangannya, selamat menyaksikan. Di dalam LK 3.1 yaitu menyusun best practice. Menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasinya di SD Negeri 004 Sanga-Sanga. Lingkup pendidikannya yaitu sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan pemahaman siswa dalam menghitung perkalian pada pelajaran matematika. Penulisnya saya sendiri, Nurul Rufaidah SPD. Tanggal 13 September 2022. Situasinya, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Latar belakang masalahnya adalah guru belum maksimal memanfaatkan model-model pembelajaran inovatif. Guru masih mendominasi 90% dari seluruh proses pembelajaran. Siswa tidak serius dalam mengikuti pelajaran karena kebiasaan belajar di rumah atau PJJ yang santai. Kurang teliti dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, khususnya pelajaran matematika. Siswa tidak termotivasi pada saat pembelajaran tentang perkalian, seperti malas menghafal perkalian. Praktik pembelajaran inovatif menggunakan model tim Perser ini penting untuk dibagikan sebagai upaya perbaikan proses pembelajaran di kelas, karena merupakan salah satu model dari pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa secara aktif belajar dalam suasana kelompok untuk memecahkan masalah belajar dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran. Penting untuk dibagikan karena saya kira banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga praktik ini diharapkan selain bisa memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru yang lain. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa, serta membagikan praktik agar semua guru memiliki persepsi yang sama bahwa pembelajaran harus student center, bukan teacher center yang hanya mendengarkan guru yang dominan. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Tantangan dari awal penyusunan perangkat, pelaksanaan pembelajaran, sampai refleksi dari diri sendiri, siswa, dan teman sejawat. Yang pertama yaitu waktu penyusunan perangkat terbatas. Yang kedua yaitu mengkondisikan siswa yang terlalu aktif dan belum siap untuk pembelajaran. Yang ketiga, adanya kendala teknis saat pembelajaran, seperti jaringan yang tidak stabil. Yang terlibat yaitu guru itu sendiri, siswa, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Lalu aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Langkah-langkah untuk menghadapi tantangannya yaitu yang pertama, memaksimalkan waktu yang ada untuk membuat perangkat.
Yang kedua, melakukan pendekatan secara personal maupun klasikal terhadap siswa yang terlalu aktif. Yang ketiga, melakukan persiapan perangkat pembelajaran seperti baterai laptop dan HP yang full serta menyiapkan hotspot dari HP sendiri. Strategi yang digunakan adalah menggunakan model pembelajaran think, pair, share dan media yang inovatif. Bagaimana prosesnya? Sesuai dengan sintak model pembelajaran think, pair, share dari kegiatan pendahuluan, inti, sampai penutup. Yang terlibat yaitu guru itu sendiri, siswa, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Sumber dayanya yaitu sarana prasarana yang digunakan yaitu jaringan internet, laptop, video pembelajaran, kelereng, bahan ajarnya yaitu buku guru dan buku siswa, buku tema kelas 3. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dan strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari aksi yang dilakukan adalah meningkatnya pemahaman dan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran inovatif yang dilaksanakan menggunakan think, pair, share yang dimulai dari tahap think yaitu berpikir secara mandiri, tahap pair peserta didik membentuk kelompok, dan tahap share menyampaikan hasil diskusi kepada teman-temannya. Hasil dari model pembelajaran think, pair, share tersebut efektif dalam meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Dilihat dari hasil evaluasi pembelajaran yang sebelumnya hanya 30% siswa yang mencapai KKM menjadi 95% siswa dapat mencapai KKM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran think, pair, share dapat meningkatkan pemahaman siswa. Respon dari kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua siswa, dan siswa terkait strategi pembelajaran yang dilakukan sangat efektif dan sangat tertarik menyaksikannya dan juga sangat positif. Yang menjadi faktor keberhasilannya yaitu yang pertama, siswa menjadi lebih aktif. Yang kedua, tujuannya tercapai. Yang ketiga, pemahaman siswa meningkat dalam menyelesaikan soal perkalian dalam pelajaran matematika. Lalu, kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran, terutama dalam hal pemilihan media dan model pembelajaran yang inovatif yang dikembangkan dalam SPP yang dibuat. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut, pengalaman yang didapatkan bahwa kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam menghitung perkalian dalam pelajaran matematika adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Perbedaan pembelajaran sekarang dengan sebelumnya membuat guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Demikian laporan best practice dari saya.
ketiga, yaitu tentang pertemuan yang tadi. Di sini menghitung jumlah apa nak? Jumlah apa ya dihitung ya? Telur ayamnya ya. Di sini yang punya telur ayam siapa? Siapa? Ayo, siapa? Ayam itu. Namanya siapa yang punya ayam? Ya, ini punya ayam jantan dan ayam betina. Oke, kita akan ya. Kalian simak baik-baik ya. Ketika berikutnya Jadi hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya, ini semua sudah dimakan nak? ketika berikutnya Nah, nih. Biasanya akan dihitung misalnya sama itu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armanuddin, Kepala Sekolah SD Negeri 004 Sanga-Sanga, ingin memberikan testimoni terhadap kegiatan belajar mengajar atau praktek mengajar yang dilakukan oleh Nurul Rupaidah SPD pada kegiatan PPG tahun 2022. Selama melakukan praktek mengajar di kelas, saya melihat dan menonton video yang dibuat oleh Bu Nurul bahwa kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan selama praktek mengalami kemajuan yang sangat luar biasa, di mana pada kegiatan tersebut saya melihat bahwa peran yang dilakukan oleh Bu Nurul betul-betul mengarah kepada pembelajaran yang berpusat kepada murid. Kemudian beberapa unsur dalam pembelajaran membuat anak menjadi lebih aktif, lebih interaktif, dan lebih menyenangkan. Hal ini saya perhatikan bahwa praktek baik yang dilakukan oleh Bu Nurul itu nanti akan diimbaskan kepada rekan sejawatnya, khususnya di SD Negeri 004 Sanga-Sanga. Ini menunjukkan dan merupakan indikasi bahwa PPG yang dilakukan oleh Bu Nurul selama ini memang betul-betul memberikan kontribusi yang sangat positif dan kemudian membawa perubahan-perubahan di SD Negeri 004 Sanga-Sanga ini. Kemudian saya selaku pimpinan SD Negeri 004 Sanga-Sanga ini berterima kasih yang tak terhingga kepada guru pamong, kemudian dosen pembimbing, dan rekan sejawat Bu Nurul yang mengikuti PPG ini. Kontribusi dan kolaborasi dari semua unsur ternyata membuahkan hasil dan dampak yang positif. Mungkin ini testimoni yang saya sampaikan. Sekali lagi saya bersama pimpinan SD Negeri 004 Sanga-Sanga dan pimpinan dari Bu Nurul Rupaidah mengucapkan terima kasih, dan semoga dampak positif ini betul-betul nanti bisa bermanfaat bagi saya pribadi maupun rekan sejawat Bu Nurul di SD Negeri 004 Sanga-Sanga ini. Terima kasih, dan saya akhirnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai rekan sejawatnya Ibu Nurul mau menanggapi praktik mengajar Ibu Nurul. Menurut saya, praktik mengajar Ibu Nurul itu sudah sangat baik, karena pada pembelajaran tersebut Ibu Nurul menerapkan strategi pembelajaran yang mengaktifkan kreativitas murid, tidak didominasi oleh guru. Pada pembelajaran tersebut juga Ibu Nurul memanfaatkan teknologi yang terbaru sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh murid. Harapan saya, semoga Ibu Nurul bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan sejawat lainnya agar di sekolah ini bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Terima kasih kepada guru pamong dan guru dosen saya ucapkan yang telah membimbing Ibu Nurul pada PPG, sehingga Ibu Nurul punya pengalaman yang baru, punya strategi yang baru di dalam menerapkan pembelajaran di sekolah. Mudah-mudahan dengan ilmu yang didapat oleh Ibu Nurul dan Ibu Nurul berbagi dengan teman sejawat di sekolah, sekolah kami bisa menciptakan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku orang tua siswa sangat antusias sekali menyaksikan video pembelajaran yang sudah dilakukan, sudah sampai semua ke anak-anak. Dalam kegiatan belajar mengajar tidak hanya terpusat hanya pada guru saja, namun anak-anak juga aktif dengan belajar yang berstruktur dari kegiatan awal, mulai dari salam, berdoa, cek absensi, dan menanya kabar. Anak-anak terasa diperhatikan, membuat efek bahagia. Kemudian dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya menanamkan rasa cinta tanah air. Penyampaian materinya yang sangat sistematis, semoga membantu anak-anak kita lebih mudah menyerap
materi yang disampaikan. Ditambah dengan penyelesaian secara berkelompok, menimbulkan rasa kerjasama, serta penyampaian hasil di depan kelas, membuat anak-anak untuk berani tampil. Dan terakhir, guru mengecek pemahaman anak-anak, serta penyampaian membuat kesimpulan materi. Kegiatan belajar mengajar terasa menyenangkan dan perlu dipertahankan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang ketika Ibu Nurul mengajarkan kita dengan modal pembelajaran yang baru, dengan diputarkan video pembelajaran, menghitung perkalian menggunakan kelereng. Saya sangat menyukainya.